Ya pokoknya anak-anak di BEM itu keren-keren banget kerjanya, pada kerja keras dan semuanya juga powerful dan kompak banget. Sekre adalah tempat buat bercengkrama sih intinya ya. Sekre itu tempat buat kita ngumpul, ngomongin proker sama keluh kesah tentang proker. Setelah capek nih habis proker atau habis ngelakuin apa atau rapat ya, pasti ujung-ujungnya bakalan ke Sekre buat makan. Sekre adalah tempat ngaso yang enak sih, parah. Tempat nongkrong anak BEM, tapi gue jarang nongkrong di sana. Sekre adalah tempat ter-PW menurut gue, tapi terkadang Sekre itu adalah tempat paling berantakan yang pernah gue lihat. Sekre itu tempat gibah sih, parah banget. Tempat tidur gue, jadi tempat gue meneduh. Sekre adalah markas gua, rumah kedua gua. Karena gue kalau di Sekre bisa sampai malam-malam. Karena mungkin kalau dihitung-hitung 24 jam, Sekre sama rumah banyak di Sekre gua. Iya ya. Sekre adalah tempat tidur selain rumah. Kayak kamar gitu, tapi pindah ke kampus. Kayak gue tuh bisa Tidur, makan, belajar, nonton film, nyanyi-nyanyi, bisa ngegibah. Sholat ngedance, makeup. dan tempat kita bercengkrama. Bisa segalanya di Sekre. Proker favorit gue yaitu Apa ya? Psycho-Cup bro. Psycho-Cup. favorit gue itu Psycho-Cup. psikokap, karena saat psikokap itu gue bener-bener ngalamin banyak hal-hal baru. Proker favorit ya udah jelas proker gue sendiri, yaitu Psycho Cup. Alasannya tau nggak kenapa? Lu tahu Psycho-Cup ini adalah ajang olahraga dengan partisipan terbanyak sejauh ini ya, Psycho-Cup diadakan. Karena di situ seru banget, ada tegangnya, terus juga prokernya juga di luar kampus, jadinya lebih leluasa dan enak. Dari 4 hari Psycho-Cup dilaksanakan, 3 harinya ribut semua. Dan itu apalagi hari pertama ya. Buset, berapa orang? 1000 orang ada kali ya. Karena di situ sangat amat menegangkan. Sampai polisi datang. Itu seru banget sih. Cuman ya kalau nggak ada Psycho-Cup mungkin BEM kurang berwarna ya. Pas acara saja, karena bisa berinteraksi sama anak-anak kecil gitu deh. Saja, karena gue ketuanya. Karena gue suka banget sama anak kecil dan gue bisa terjun langsung buat ngajarin anak kecil. Kita semua benar-benar bisa belajar dan kita bisa berbagi. Proker favorit itu lapas. Alasannya kalau di lapas tuh kita bisa interaksi sama orang-orang di sana. Seminar Psikologi Nasional. Semnas, sumpah anak-anak Semnas keren banget. Sumpah. Soalnya di situ gue bisa kenal sama adik-adik tingkat yang ternyata punya potensi bagus-bagus banget. Hai anak-anak Semnas. Iya, cantik semua. Hai. Closing sih. Itu menarik banget, pecah. Closing, alasannya suka joget. Joget tuh asik coy. Paling favorit gue itu closing ceremony, karena di situ gue banyak banget mencurahkan segala kreativitas dan hobi-hobi gue dalam bidang mendesain dan mendekor-dekor panggung segala macam. Kayaknya semuanya favorit gue sih. Konsumsi sih, karena kan bisa makan ya, itu enak banget. Medis, karena seru banget merawat orang gitu, seru. Iya cari danus lah, iya danusan. Gue suka danusan, asli. Ada banget rasa kesel pas gue jadi panitia danus, tapi gue juga seneng banget ngelakuinnya karena gue bisa CFD pagi-pagi dari rumah gue di Bekasi ke Bundaran HI. Lagi nyari duitnya tuh seru aja gitu walaupun malas-malas. Steering komik. Karena itu mulu. Nggak ada yang lain. Humas. Karena di situ gue bisa kenal sama orang-orang baru dan bisa nyari info-info baru. Kayaknya gue emang cinta banget sama bendahara sih. Jadi MC. Pasti sekretaris, my favorite. Karena di situ itu gue pertama kali banget jadi MC dan itu ngelawan diri gue sendiri buat berani ngomong di depan banyak orang banget di situ. PDD karena gue ternyata suka sama desain. Gue suka aja gitu ngedit-ngedit, bikin poster, bikin tweets. Pokoknya yang mengasah kreativitas gitu kayak asik aja gitu.
Ruang favorit pasti yang ber-AC ya. Intinya sih di lantai 7, ruangannya terserah. Karena di situ paling adem. Lantai 7 pokoknya yang AC-nya full dan dingin. Yang penting dingin. Di mana aja yang penting dingin. Jadi gini guys, karena di kampus gue itu gerah ruangannya semuanya. Jadi ruang favorit kayaknya yang penting dingin deh. Karena kalau dingin kan selama apapun juga nggak apa-apa. Kalau dingin enak, mau lesehan, mau duduk, mau serius, enak aja. Tempat ber-AC sama kamar gua karena sekarang lagi pandemi jadi kita via Zoom rapatnya guys. Momen terlucu itu. Momen terlucu mungkin pas KBL lagi di ruang audit nyanyi. Nih ada cuplikannya. Saudara, berhati-hatilah mengisi BBM, saudara. Jadi waktu itu kita lagi rapat tuh di ruangan ini juga, terus tiba-tiba ada salah satu dari BEM ngedobrak ini nih sampai hancur dan ternyata ada orang yang ketiban gitu. Momen terlucu sejauh ini sih datar menurut gue. Pokoknya setiap KBL godain Ricky itu udah terlucu. Waktu ini Kalau lagi rapat kita pada candid-canditin foto, nanti dilihat ya. sama SD muda, waktu kita angkat galon dispensernya jebol. Itu gokil sih, dispenser coy, lu bayangin dispenser jebol coy. Momen terlucu di BEM adalah ketika tadi Novi bilang momen terlucunya adalah sejauh ini sih datar menurut gue. Gak ada datar. Jebol, bener-bener jebol gitu loh. Jadi yang seharusnya nahan galon yang mulutnya itu ke bawah, mulutnya itu jebol, beneran jebol, asli. Momen menegangkan pasti kokap sih pas rusuh itu. Ada dua kubu futsal gitu. Itu tiba-tiba terjadi baku hantam gitu guys. Sampai malam gokil sih. Sampai ada polisi, ada gini, semua itu tegang banget. Kalau menegangkan tuh kalau misalnya lagi mau menghadap. Pas nggak ada bus sondang sih, kalau lagi naikin proposal itu deg-degan banget. Closing ceremony. Pas mau bikin acara, dananya udah terkumpul sih, tapi Hamin berapa ya? Hamin seminggu, hamin 3 hari, hamin sehari bro. ya sedikit lagi belum tercapai ternyata. Gimana caranya uang itu lunas supaya panggung tetap bisa berdiri dan bisa mengeluarkan suara-suara dentuman-dentuman dangdut gitu loh. Momen menegangkan di BEM itu gue digodain sama Kabil sama Mutia. Pas hari pertama si kokap, di mana kita semuanya panitia si kokap itu dikumpulin, nggak boleh pulang, padahal kita nggak tahu di situ sama kita di mana, tapi kita harus diem, nggak boleh pulang, sedangkan itu jam kita udah malam banget. Pada saat rapat closing ceremony, waktu itu gua sama Bang Andreas sempet debat dan cukup tegang, ya akhirnya untung bisa ditengahin. Sebenarnya gue dari awal itu pengennya tuh di PSDM. Departemen PSDM. Gue maunya di PSDM karena kayaknya asik, seru. Soalnya gue pengen ngerangkul teman-teman gue biar bisa lebih nyaman di BEM. Aduh, gue nggak kepikiran sih selain di bendahara. Kayaknya gue cinta sama bendahara. Nggak ada, gue lebih suka di posisi gue sekarang sebagai bendahara dengan partner gue Maria. Udah fix no debat. Gue pengen di Kemsosmas karena lebih bersosialisasi langsung gitu. Gue kayaknya bakal tetap di Kominfo sih. Nggak ada. Gue suka di Kominfo karena banyak ilmu editing, sumpah sangat. Ternyata this is my way gitu di Kominfo. Gue sebenarnya nggak pengen wakil sih. Gue pengen jadi anggota aja guys. Nggak di mana-mana karena emang dari awal gue pengenan di orkestra. Di sini aja lah, koordinatornya juga mantap tuh. Karena gue cinta banget sama Kemsosmas. Hai semua yang belum ikut BEM. Untuk kalian-kalian yang mau bergabung di BEM periode 2020-2021, Jangan lupa ikut gabung BEM. Jangan lupa buat daftar BEM periode 2020-2021. Ayo gabung ke BEM karena di sini banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Biar bisa nambah relasi dan juga soft skill kalian. Mengembangkan bakat, kreativitas, kemampuan, skill dan segala macam daripada kalian gabung. Ayo guys, kawan-kawan. Ambil kesempatan itu karena kesempatan itu nggak datang 2 kali coy. kalian bisa berkembang, berproses. Pengalaman semuanya adalah pengalaman
pengalaman yang baik. Memberikan kalian relasi ke orang lain supaya kalian bisa dapat pengalaman yang menarik. Perlu diketahui, BEM adalah organisasi yang paling besar mungkin di fakultas ya. Jadi potensi yang ada di dalam diri lo semua itu bisa menjadikan mahasiswa lain merasakan manfaat dan kebermanfaatan akan kehadiran lo. Itu sih. Kuliah aja nggak cukup, dunia keras cuy. Jangan ragu buat masuk BEM. Mantap. Oke, mantap.